Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang relasi dan fungsi ya. Sekarang yang kita bahas adalah memahami korespondensi satu-satu. Ini adalah materi pengayaan ya nak. Baiklah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng juga ya untuk semua. Klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, memahami korespondensi satu-satu. Apa yang dimaksud korespondensi satu-satu? Ini pernah kita singgung sebenarnya di pembelajaran sebelumnya ya. Ini sekarang kita mantapkan lagi bahwa korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Setiap anggota himpunan B memiliki tepat satu pasangan di himpunan A. Jadi itu bedanya dengan fungsi ya nak. Kalau fungsi hanya berhenti di itu, tidak ada sebaliknya ya. Berhentinya di himpunan A dengan tepat satu mempunyai pasangan anggota himpunan B. Titik hanya sampai situ. Tapi kalau korespondensi satu-satu itu ada sebaliknya. B juga begitu. B punya pasangan di A tepat satu juga. Jadi bolak-balik begitu ya. Setiap berarti tidak ada yang tersisa, baik itu di himpunan A maupun di himpunan B. Semua anggota himpunan A mempunyai pasangan, semua anggota himpunan B juga mempunyai pasangan, dan pasangannya masing-masing tepat satu. Seperti itu ya. Ini contohnya nak. Ada contohnya di sini. Ya, ini tepat satu semua ya. Ini A ke-3, B ke-4 sampai dengan E ke-7. Ya, masing-masing dari A ke B, B ke A itu mempunyai pasangan semuanya dan tepat satu semuanya. Pasangan korespondensi satu-satu tidak hanya yang gambar kiri ya, gambar kanan juga ini korespondensi satu-satu ya. Semua punya pasangan dan tepat satu. Ada kesimpulan lain nggak nak? Mungkin tidak. Ini pasangannya itu maksudnya mungkin tidak banyaknya himpunan A tidak sama dengan B. Mungkin tidak ya. Jadi tidak korespondensi satu-satu kalau banyaknya anggota tidak sama antara himpunan A dan himpunan B. Mungkin tidak. Ya misalnya misalnya begini, misalnya di sini di himpunan A ada 1, 2, 3. Di himpunan B ada A dan B. Misalnya begini. Apakah ini bisa menjadi korespondensi satu-satu? Gitu? Bisa nak? Tidak ya, ini 3 kemana? Kalau 3 ke B nanti B punya pasangan 2 ya. Kalau 3 ke A, A juga punya pasangan 2 di himpunan A gitu. Ya, misalnya ini ke sini kan jadi ini bercabang ya. Nah, kalau tidak dipasangkan nanti tidak punya pasangan, bukan korespondensi satu-satu. Jadi kesimpulannya apa nak? Ya, banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, atau kita menulisnya begini kan, bilangan kardinal himpunan A sama dengan ya. Jadi kalau himpunan A anggotanya 5, himpunan B juga 5 ya. Seperti itu. Begitu ya nak ya. Nah sekarang ada soal begini. Tentukan semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya A dan B ke himpunan B yang anggotanya 1 dan 2. Kalau ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana nak? Jadi nanti misalnya dari A ke 1 begitu ya. Misalnya dari A ke 1 ini, A ke 1, B ke 2 gitu ya. Atau A ke 2, B ke 1 seperti itu ya nak ya. Jadi kalau digambar dengan diagram Venn sudah dapat dibayangkan? Ya seperti ini ya. A ke 1, B ke 2 atau A ke 2, B ke 1. Ada nggak kemungkinan lain? Tidak ada ya. Jadi banyaknya ada berapa tuh? Ada 2 ya. Ada 2 korespondensi satu-satu. Bentuknya ada 2 ya. Baik.
Jadi kalau anggotanya 2, ternyata banyaknya korespondensi satu-satu juga ada dua jenis. Begitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, misalnya ada gambar seperti ini. Pelatih bulu tangkis ingin menentukan pasangan ganda campuran yang paling cocok untuk menghadapi kejuaraan tingkat desa nih. Jadi di sana mungkin ada 3 putra dan 3 putri gitu ya. Nah, mereka akan berlatih bergantian pasangan gitu. Nah, berapa keadaan pasangan yang bisa terjadi? Jelaskan menggunakan diagram panah. Jadi kan harus berpasangan ya, tidak boleh tidak berpasangan kan? Dan semua punya pasangan. Pasangannya tepat satu kan? Ya. Jadi itu korespondensi bukan? Nah, korespondensi ya. Nah, itu ada berapa korespondensi satu-satu yang bisa terjadi? Jadi pasangan-pasangan yang bisa terjadi ada berapa ya? Coba deh Ibu sudah buat nih diagram Venn-nya. Nah, ini misalnya nak, himpunan A beranggotakan pemain bulu tangkis putra A, B, dan C ya. Terus himpunan B beranggotakan pemain bulu tangkis putri P, Q, dan R. Nah, bisa saja kan pasangannya yang terjadi adalah begini, A ke P, B ke Q, C ke R, begitu ya nak ya. Tapi bisa juga ini A ke P gitu, tapi B nggak ke Q, B nya ke R gitu, C nya ke Q, seperti itu ya nak ya. Oke, sekarang A nya tidak ke P lagi. Kalau A ke P lagi nanti akan sama dengan nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Jadi A nya sekarang ke Q, A ke Q, B nya ke P, C nya ke R gitu ya. Ini A masih ke Q, A masih ke Q, tapi B nya nggak ke P. Kalau B nya ke P sama dengan sebelah sini ya. Jadi B nya ke R, lalu C nya ke Q, seperti itu. Kemudian kalau A ke Q nanti akan sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi A ke R. Nah, ya. Terus B ke P, C ke Q. Nah, yang terakhir atau setelahnya ini begitu, tapi B nya nggak ke P ya, B nya ke Q, C nya ke R. Begitu nak. Ada lagi nggak kira-kira? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi kalau masing-masing anggotanya itu 3 ya nak ya, anggota himpunan B juga 3. Nah, jadi sini NA sama dengan NB, NNB itu sama dengan 3. Maka banyaknya anggotanya ada berapa nih? Iya, banyak, maksudnya banyak korespondensi satu-satunya ada 6. Ada 6. Yang tadi ada ya, yang tadi ada 2 ya. Kalau banyaknya anggotanya 3 masing-masing, ternyata ada 6 korespondensi satu. Kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Nah, ini nak, diketahui P beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, Q, K, L, M, dan N. Berapa korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q? Jelaskan menggunakan diagram panah. Seperti itu nak. Ada berapa ya? Caranya seperti tadi, kalau mau kamu buat itu di orek-orek itu dibuat. Nah, itu seperti tadi. Jadi A 1 ke K dulu ya, yang bawahnya terus diutak-atik begitu ya. Kemudian 1 ke L dan seterusnya seperti itu ya nak. Atau boleh nih videonya kamu post dulu, kamu coba buat dulu. Ada berapa sih gitu ya. Nah, setelah dipost, nanti kalau setelah selesai baru nanti dinyalakan lagi videonya. Sama nggak hasilnya dengan ini? Wow, banyak ya nak. Coba dilihat itu, ada berapa tuh? Betul, itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama tuh, satu pun. Betul. Coba saja kita lihat. Nah, kalau dari awalnya dari 1 warnanya kuning itu nak. Kalau dari angka 1 warnanya kuning ya, nih kuning, awalnya kuning semua, kuning.
Nah, sampai sini tidak 1 ke K lagi, tapi 1 ke L. 1 ke L nya ada berapa nih, gitu ya. Nah, terus nanti habis 1 ke L, 1 ke M. 1 ke M nya ada berapa, lalu 1 ke N. 1 ke N nya ada berapa. Ternyata ada 6 nih, nak. 1 ke K ada 6 jenis, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ke I juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ke M begitu pula ada 6. Lalu 1 ke N ada 6. Terus yang bawahnya itu di utak-atik ya. Misalnya nih 2 ke L, 2 ke L. Nah, terus ini 2 ke M, ada 2 ke N, gitu ya. Nah, sisanya itu di utak-atik. Nah, seperti itu ya, semoga paham. Jadinya nanti kalian akan mendapatkan berapa nih, nak? 8 kali 3, jadi ada berapa? Ada 24 ya. Kan berapa korespondensi satu-satu yang mungkin? Ada 24 ya, ada 24. Ada 24 buah. Jelaskan menggunakan diagram panah, ini sudah dijelaskan ya. Kalau kamu mau coba sendiri boleh. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Nah, ini anak-anak, kita akan menemukan kembali rumus banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, dengan melengkapi tabel berikut nih, nah, NA1, NB1 banyak korespondensi satu-satunya ada berapa ya dari A ke B? Nah, misalnya begini. Misalnya ini A, ini B, gitu. Cuma 1 ya anggotanya ya. Ya sudah toh, hanya 1 begini. Ada yang lain? Gak ada kan? Jadi ada 1. Kalau 2 tadi ada berapa 2? Yang paling depan tadi kalau masing-masing ada 2 anggota berarti di sini 2 ya. Kalau 3 tadi ada 6 ya. 4 terakhir tadi ada berapa? 24. Nah, ini ada 5, ada 6, ada 7, belum tahu ya, nak ya. Nah, ini kira-kira rumusnya apa ya? Sehingga nanti kita dapat ini 24. 24 itu sama dengan berapa kali berapa ya? Kalau 2 sih bisa 1 kali 2, ya kan? Kalau 6, 2 kali 3. Atau kalau ditulisnya begini, 1 kali 2 kali 3 gitu, 6 ya. Selalu ada 1, Bu. Ya, ini kan dalam rangka mendapatkan rumus ya, nak ya. Jadi kalau 24 ini 24 kan? Ya. Ternyata gini, nak. Kalau ini 2 masing-masing 2, maka di sini 1 kali 2. Kalau ini 3, maka ini 1 kali 2 kali 3 ya. 3 ini 2. Kalau ini 4, ini 1 kali 2 kali 3 kali 4. Satu-satu aja ya. Jadi begitu, nak, ternyata. Jadi kalau N gimana dong? Kalau N berarti 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai dengan kali yang terakhir. Kalau di sini 4, ini 4 toh, ini 3, ini 3, ini 2, ini 2 ya. Jadi sampai dengan, kalau ini N, maka ini N. Begitu. Nah, 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali N, itu Ibu perkenalkan, namanya N faktorial. Seperti itu ya. Jadi kalau 5 dengan 5 berarti ini 5 faktorial. Jadi 5 faktorial itu berapa? Ya sudah, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Berapa tuh jadinya? Berapa yo? Jadinya kan ini 24 kali 5 ya, 120 ya kan, nak? Ya, jadi kalau 6 berarti 6 faktorial dong. Berapa kali berapa sampai dengan kali 6 ya. Kali 5 kali 6, 120 kali 6 ya 720 gitu ya. Berarti 7 ya sudah sama gitu, sampai dengan kali 7 atau 7 faktorial gitu ya, nak ya. Ya, 7 faktorial ini. Oh, itu 7 tanda seru, Bu. Ya, dibacanya tapi 7 faktorial tuh. 5 faktorial, 6 faktorial, 7 faktorial. Oh, berarti ini 4 faktorial ya, betul.
Ini 4 faktorial, ini 3 faktorial, kemudian ini 2 faktorial, ini 1 faktorial lah ya. Oke, ini n faktorial. Seperti itu ya nak ya. Oh ya, ini tadi berapa ya? 720 kali 7 0 ya. Terus 4. Terus berapa? 0 ya? 0. Terus 5. Kan 49 tambah 1. 5040 ternyata. Tuh, ini 5 ini. 5040 ya. Baik, seperti itu nak rumusnya. Jadinya banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Kalau banyaknya anggotanya N, berarti banyaknya himpunan korespondensi satu-satunya adalah N faktorial. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak, peternak kuda akan menomori 5 ekor kudanya, yaitu kuda A, B, C, D, E dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan hubungan apa saja yang dapat dibuat dan bagaimana contoh penyajiannya ya. Misalnya penyajiannya kita buat dalam diagram panah saja ya. Nah, misalnya begini. Jadi himpunan yang mungkin dari A ke B itu adalah, kan ini ditanyakan tentukan hubungan apa saja ya. Kalau di sini kudanya, himpunan A itu kudanya, himpunan B itu nomor kuda, berarti ini hubungannya adalah kuda A memiliki nomor memiliki nomor ya. Jadi kuda A memiliki nomor 1 misalnya begini hubungannya ya. Ini gini aja, tapi ini dibolak-balik misalnya. Jadi kuda A memiliki nomor 1, kuda B memiliki nomor 2, kuda C memiliki nomor 4, kuda D memiliki nomor 5, dan seterusnya ya. Nah, itu memiliki nomor. Nah, ini bagaimana kalau dari B ke A? Nomor dulu, baru ini nama kudanya. Nah, ini juga mudah ya nak, kira-kira apa yo? Ya betul, nomor dari gitu. Jadi 1 nomor dari kuda A ya kan, 2 nomor dari kuda B, misalnya begitu ya. Ini misalnya hubungannya ya, ini ke E boleh, 4 ke B ya, suka-suka kita aja ya. Ini ke D, 5 ke E. Nah, gitu ya. Ini ada 5 anggota nih masing-masing. Jadi kalau 5 anggota, berapa tadi faktorialnya? Iya, 5 faktorial. Atau banyaknya anggota itu 5 faktorial itu tadi berapa? Berapa nak? Iya betul, 120. Gitu ya, 120 korespondensi satu-satu. Wah, banyak sekali, pegel kita buatnya ya. Nah, sekarang ke contoh kelima nih. Di antara 2 himpunan berikut ini, manakah yang dapat dibuat korespondensi satu-satu? Oh gitu ya, coba nih lihat yang A. Yang A itu kan himpunan A, anggotanya itu nama bulan dalam 1 tahun. Jadi Januari ya toh nak? Iya, terus Februari, terus Maret gitu, sampai dengan Desember ya. Nah begitu. Jadi NA ada berapa? NA ada 12 bukan? Ya, NA 12. Bu, kalau nggak usah ditulis di Bu, Januari Februari langsung NA 12. Ya boleh. Nah yang B, bilangan ganjil. Nah ini harus ditulis ya, nanti kamu ngitungnya lupa ya. Bilangan ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Oh, NB juga 12. Kalau begitu, karena ini banyaknya anggota himpunan itu sama, maka mereka bisa menjadi korespondensi satu. Jadi yang ini bisa ya. Nah, yang ini yang B, nama provinsi di Indonesia, nama gubernur di Indonesia. Ini sama ya, 34 ya 34 kan? Berarti ini bisa. Oke. Ini yang C, nama hari dalam satu minggu. 7 ya nak, Senin sampai dengan Minggu 7. Huruf vokal ada berapa? Ya, ada 5. Berarti ini NA-nya 7, NB-nya 5 ya. Jadi tidak bisa ini. Tidak bisa dibuat korespondensi satu. Nah, kalau ini bilangan prima kurang dari 20. Kita buat di mana ya? Prima kurang dari 20 itu isinya apa? Yang D di sini ya. Yang D itu A itu isinya apa aja tuh? Prima kurang dari 20. Begitu nak? 9 bukan ya? 13, 15 juga bukan. 17 iya, 19 iya. Segitu ya nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NA 8. Nah, kalau bilangan genap kurang dari 20, bilangan genap kurang dari 20 itu kan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini sampai dengan kurang dari 20 ya. Berarti sampai 18 dong. Ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ini selisih 1. Yang 18, yang 19. Berarti gimana dong? Ya, berarti tidak bisa. Terus sekali. Jadi yang bisa A dan B ya. Jadi yang banyak anggotanya sama ya. Kalau tidak sama tidak bisa dibuat korespondensi satu. Coba nah ini lihat. Ini diketahui ada himpunan A, anggotanya A, B, dan C. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya P, Q, dan R. Nah, lengkapilah tabel berikut. Ini A, B, C, B, P, Q, R, S. Kok ada S-nya? Sini ada S-nya ya. Maka dalam konteks ini, dalam konteks nomor 6 ini, yang anggota A begini, A, B, C, anggota B-nya P, Q, dan R, maka diagram ini bukan relasi. Berarti kalau bukan relasi, bukan fungsi, dan juga bukan korespondensi satu ya. Kecuali tidak ada diketahuinya ini loh nak. Kalau tidak diketahuinya ini relasi kan? Ya, relasi. Fungsi bukan karena ini ada yang bercabang gitu ya. Tapi dalam konteks ini diketahui ada A-nya itu, B-nya itu, maka ini kan ada S tiba-tiba, maka ini bukan relasi, bukan fungsi, dan bukan korespondensi tentu saja ya. Nah, sekarang ini sudah betul ya, A, B, C, P, Q, R sudah betul ya. Relasi tentu saja ini kan. Apa kalau relasi kan bebas tuh panahnya ya. Kemudian fungsi bukan ya, ini bercabang dan ini bersisa tidak dipasangkan ya. Jadi ini bukan fungsi. Kalau bukan fungsi tentu saja bukan korespondensi satu ya. Sekarang yang ini relasi bukan ya, relasi. Fungsi bukan, coba kita lihat semua dipasangkan ya, tepat satu ya, berarti ya. Korespondensi bukan. Nah, kita lihat sebaliknya, PQR nya ya, semua punya pasangan, tidak ada yang tidak, dan semua pasangannya satu, maka ini adalah juga korespondensi satu seperti itu gitu ya nak ya. Baik, sekarang yang ini, yang nomor 7. Nah, anak-anak, nomor 7 itu tidak ada konteks seperti A dan B ini ya. Jadi ini ini relasi semua. Berarti ini relasi semua ya. Jadi ini relasi bukan P ke X, Q ke Y ya. Ini semua relasi ya, karena ini tidak ada batasan gitu ya. Coba fungsi bukan ini masing-masing. Cirinya fungsi kan itu tidak boleh bercabang. Misalnya P itu tidak boleh bercabang begini ya. Jadi P tidak bisa di sini P lagi gitu.
Jadi kalau ini tidak sama, ini P, Q, R itu tidak sama ya, domainnya tidak sama, maka itu fungsi. Nah sekarang korespondensi satu-satu, selain domainnya, kodomainnya juga harus ya tepat satu atau tidak bercabang ya. Coba kita lihat X, Y, Z. Nah ini tidak ada yang sama kan, maka ini korespondensi satu-satu. Jadi A dan B hurufnya tidak ada yang sama, atau angkanya tidak ada yang sama ya. Baik, ini 3, 4, 5 tidak ada yang sama, fungsi berarti ya. Sekarang kita lihat kodomainnya D, E, D. Wah, itu ada D yang bercabang tuh ya. D dari himpunan domain itu ada yang bercabang. Sini D itu ada ke sini dan seperti itu ya nak. Jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Gitu, bukan ya. Sekarang ini 3, 4, 5. 3, 4, 5 fungsi bukan? 3, 4, 5. Oh, tidak ada yang sama. Fungsi berarti ya. Korespondensi satu-satu bukan? 5, 4, 3. Oh, tidak ada yang sama juga. Maka ini korespondensi satu-satu. Nah, sekarang yang ini 5. Oh, ini 5, 5, 5. Wah, itu bercabang itu ya, 5-nya sampai bercabang 3 itu berarti bukan fungsi. Tentu saja kalau bukan fungsi berarti bukan relasi. Ini 2, 3, A. Tidak ada yang sama ya. Jadi ini fungsi. Kemudian ini A, B, 2. Ada yang sama enggak? Enggak. Maka di sini bisa jadi korespondensi satu-satu. Gitu ya. Semoga paham. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak nomor 8 ya. Diketahui himpunan K anggotanya 1, 4, 9 dan 16. L 1, 2, 3 dan 4 ya. Relasi yang menghubungkan himpunan K ke himpunan L adalah kuadrat dari kuadrat dari ya. Nah, apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Kira-kira iya enggak nak? 1 kuadrat dari 1, berarti 1 dihubungkan dengan 1 ya. Nah, ini 1 kuadrat dari 1 dihubungkannya gitu ya. 4 kuadrat dari ya dari 2 kan. Kemudian 9 kuadrat dari 3. Nah, 16 kuadrat dari berapa? Dari 4. Oh, ini satu-satu dipasangkan. Berarti korespondensi satu-satu bukan? Ya, korespondensi satu-satu. Jelaskan dengan diagram Kartesius. Nah, Ibu udah buatkan diagram Kartesiusnya ini nak. Ya, ini 1 dengan 1 ya di sini berarti. Kemudian 4 dengan 2. 4 kuadrat dari 2. Ya, 4 kuadrat dari 2 di sini dong. Ya. Kemudian 9 kuadrat dari 3. 9 di sini. Ini dihubungkan di sini ya. Kuadrat dari 3. Oke. Wah, gede banget titiknya. Ya, kemudian ada 16. 16 kuadrat dari 4. 16 berarti di sini gitu ya. Seperti itu nak, titik-titiknya ya. Oke, semoga paham ya nak. Sekarang nomor 9 coba. Ini ada P, anggotanya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Ini fungsinya dari P ke P. Dari P ke P maksudnya gimana tuh Bu dari P ke P? Oh, maksudnya ini misalnya di sini ada tuh himpunan ya. Dari P ke P berarti di sini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 begitu nah. Kemudian juga di sini sama. Di sini sama. Negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2 sama gitu. Itu dari P ke P berarti. Seperti itu. Ya. Nah, kalau himpunan fungsinya itu seperti A gitu, apakah dia korespondensi satu-satu? Ini harus dicoba ini nak. Tentukan F dari X ke negatif X gitu ya. Negatif ini ya.
Nah ini kan dari P ke P, berarti dari 2 sini, dari negatif 2 ini F negatif 2 tuh. Jadi negatif, X nya diganti negatif 2 ya nak. Jadi berapa tuh? 2 kan? Ini negatif lagi 2 ya. Jadi kalau negatif 2 itu koma 2, negatif 2 koma 2, atau negatif 2 ke 2 di sini. Dihubungkan ke 2. Seperti itu nak. Kemudian kalau negatif 1 sekarang ya, tadi kan negatif 2 ya kan, sekarang negatif 1. Kalau negatif 1 berarti ini X nya diganti negatif 1 ya, berarti di sini negatif 1. Seperti itu 1 ya. Oh berarti kalau negatif 1,1, negatif 1,1. Nah gitu ya. Kemudian setelah negatif 1 berapa tuh? Negatif 2, negatif 1, 0 ya. 0. Berarti ini 0. Min 0. Min 0 itu berapa? 0 ya. Oh kalau 0 dengan 0 lagi. Jadi 0,0. Begitu ya. Kita lanjutkan di sini aja ya nak. Nah ini kalau 0 sudah ya, 1 sekarang nih. Kalau 1 itu negatif 1 ya nak ya. Jadi negatif 1 dong. Jadi 1, negatif 1. Oh kalau 1 dihubungkannya dengan negatif 1 gitu. 1 lagi 2 ya. 2 itu negatif 2 berarti. Ini dikurungi boleh, tidak dikurungi juga boleh. Ini negatif 2 berarti ya. Jadinya 2, negatif 2. Jadi 2 dihubungkannya dengan ya negatif 2 begitu. Seperti itu ya nak, korespondensi 1-1 kan? Ya ini korespondensi 1-1. Bagaimana dengan yang B? Apakah dia korespondensi 1-1? Yang B, kita lihat yang B apakah korespondensi 1-1, ya ini F X gitu. Oh ini dalam bentuk ini ya, persamaan atau dalam bentuk rumus. Itu kan 2x kuadrat tambah 1 ya. Coba kita ganti dengan negatif 2 deh ya. Jadi 2 negatif 2 kuadrat tambah 1. Jadinya 2 kali 4 ya, negatif 2 dikuadratkan tambah 1. Jadinya 8 tambah 1 9 bu. Oh jadinya negatif 2,9. Ada enggak? Kan ini dari P ke P ya, dari P ke P. Jadi negatif 2 sampai dengan 2 di sini juga sama. Jadi tidak ada P yang isinya 9 kan. Oh berarti ini bukan ya. Ini bukan korespondensi 1-1. Oh yang ini ya, yang ini. Yang x kuadrat sudah belum? Belum. Nah, coba di sini f kuadrat ya. X kuadrat maksudnya. Yang x kuadrat berarti ini misalnya negatif 2. Gitu, negatif 2. Berarti di sini negatif 2 dikuadratkan ya, Nak. 4 ya. Padahal di P tidak ada 4 kan? Berarti bukan, seperti itu ya. Nah, semoga paham ya, Nak. Baiklah, terima kasih ya. Kalian sudah belajar bersama Bu Wahyu di channel ini, channel Matematika Menyenangkan, untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya ya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, atau lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Nah, diharapkan nanti banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Nah, jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik loncengnya untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya. Baiklah anak-anak, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.